lebih kurang 20 sampai 40 juta per bulan untuk 6 bulan pertama. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sempat menyangkal, pihak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau Undip Semarang akhirnya mengakui adanya praktik perundungan atau bully yang menimpa mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi. Dekan FK Undip, Dr. Yan Wisnu Prajoko, bahkan mengungkapkan praktik bully ini terjadi secara sistematik dan kultural. Hal ini disampaikan oleh Yan dalam konferensi pers yang dilakukan pada Jumat 13 September di Gedung AFK Undip Semarang. Yan mengatakan bully terhadap mahasiswa PPDS dilakukan secara fisik maupun melalui sistem jam kerja. Tak hanya itu, para calon dokter spesialis tersebut juga diwajibkan iuran dengan jumlah yang fantastis. Menurut Dr. Yan, perundungan melalui beban kerja bisa terjadi karena bagian anestesi melekat dengan semua layanan operasi di rumah sakit. PPDS anestesi tak hanya melayani bagian ICU, tapi juga titik-titik layanan lainnya. Beban kerja yang cukup berat ini juga sempat dikeluhkan oleh almarhum Dr. Aulia Risma Lestari melalui ibunya Nusmatun Malina. Nusmatun juga menyampaikan keluhan anaknya ke Kepala Prodi Anestesi Undip Semarang, namun aduan itu disebut tidak pernah direspons. Terkait aduan keluarga Dr. Aulia, Dr. Yan mengaku tidak mengetahui persis. Pasalnya, ia baru menjadi dekan FK Undip pada 15 Januari lalu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dr. Yan, pada rentang tahun 2021 hingga 2023, ada 3 mahasiswa yang dikeluarkan akibat kasus perundungan. Belum termasuk belasan pelaku perundungan lainnya yang hanya diberi sanksi teguran atau skorsing. Yan mengklaim FK Undip sudah berupaya menghentikan budaya perundungan lewat surat edaran yang dikeluarkan pada 25 Maret 2024. Terkait dengan kasus perundungan yang dialami oleh Dr. Aulia, pihak FK Undip sudah menyiapkan sanksi bagi pelaku. Pihak FK Undip pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Dr. Yan pun berharap penghentian praktik PPDS Prodi Anestesi Undip di RSUP Dr. Karyadi Semarang dapat dibuka kembali. Jadi perundungan itu kalau dengan persepsi kita hanya yang fisik, senior terhadap relasi kuasa terhadap junior, terus mukul misalnya, nendang, tidak seperti itu. Kadang-kadang bullying itu by sistem misalnya karena situasi kerja yang membutuhkan situasi kerja yang berat itu kan kita perlu konsumsi makan, dan mereka tuh bergotong royong untuk memenuhi itu. Nggak bayangkan makan sekali 3 kali. Rumah sakit nanti diklarifikasi Pak rumah sakit menyediakan konsumsi berapa mereka bekerja. Jadi mereka memenuhi sendiri, bergotong royong memenuhi kebutuhan sendiri. Itu cukup besar, sekali makan 3 kali untuk berbayar. Otomatis mereka kan perlu iuran yang sampai dikatakan dipalak. Makanya tadi saya sampai dibalik rasionalisasi apapun, orang luar tuh melihatnya kurang tepat. Bahkan ada diksi dipalak, dipungut, itu hal-hal seperti itu. Jadi tidak selalu perundungan itu penyiksaan. Kadang-kadang baik operasionalnya pekerjaan mereka, konsekuensi dari pekerjaan itu. Jadi perundungan itu kalau dengan persepsi kita hanya yang fisik. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau FK Undip mengakui ada pungutan yang dibebankan pada mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi. Iuran tersebut berkisar 20 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per bulan yang dibayarkan tiap mahasiswa. Adapun tiap angkatan PPDS anestesi Undip ada sebanyak 7 hingga 15 mahasiswa. Dekan FK Undip, Dr. Yan Wisnu Prajoko dalam keterangan pada Jumat 13 September mengungkapkan, para mahasiswa tersebut dipungut uang sebesar itu saat semester 1 atau 6 bulan pertama. Selepas itu, Yan mengklaim sudah tak ada pungutan kembali. Iuran tersebut dikumpulkan untuk kebutuhan operasional mahasiswa PPDS anestesi, seperti makan, sewa kos, sewa mobil. Kemudian ada juga untuk hiburan. Yan menyadari adanya pungutan tersebut, sehingga pada 25 Maret 2024,
dirinya mengeluarkan surat edaran yang membatasi penarikan iuran. Surat edaran itu membatasi penarikan maksimal Rp300.000 per bulan setiap mahasiswa. Adapun Yan diketahui baru menjabat sebagai Dekan FK Undip pada 15 Januari lalu. Sebelumnya, pihak FK Undip telah mengakui adanya praktik perundungan terhadap mahasiswa PPDS Anestesi. Terkait perundungan yang kemudian diduga memicu Dr. Aulia Risma bunuh diri ini, FK Undip menyampaikan permintaan maaf. Kita ngomong anestesi aja. Di semester 1 pertama, mereka per bulan lebih kurang 20 sampai 40 juta per bulan untuk 6 bulan pertama. Untuk itu gotong royong mengkonsumsi, tapi konsumsi satu orang 20 juta ya, per bulan sama satu semester kan 6 bulan. Ketika mereka jadi semester 2, nanti giliran yang semester 1 lagi. Terus begitu jadi ketika semester 2 sudah enggak itulah, tidak itulah. Jadi kan konsep itu kan mereka maksudnya itu pengen gotong royong bergantian. Tapi kan dilihat luar tetap rasanya kan tidak adil. Tapi penggunaan 20 juta, iuran 20 sampai 40 juta itu untuk murni untuk makan atau penggunaannya untuk apa? Majority makan. Hanya untuk makan ya? Hampir 22/3-nya. Kan mereka tadi sampai Bapak Ibu tahu kan mereka sangat loading kerjanya berat. Kan kita makan 3 kali. Tolong diklarifikasi di rumah sakit berapa? Monggo. Jadi mereka tuh memenuhi kebutuhan manusiawi mereka. Nah, itu kan cukup besar. Kalau yang di sini mereka karena untuk operasional mereka menyewa mobil untuk operasional mereka. Mereka menyewa kos untuk mereka yang dekat dengan Karyadi rumah sakit supaya mereka dekat selalu terkait dengan operasi lah. Kita ngomong anestesi aja. Di semester 1 pertama, mereka per bulan lebih. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.